Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat onlineku, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Pada video kali ini saya memasak ikan kuah asam pedas. Rasa kuahnya ini seger banget dan ikannya juga rasanya sangat gurih, pokoknya enak banget. Ini sangat cocok ya buat menu harian karena caranya sangat mudah, bumbunya sederhana. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Langsung saja simak videonya dan please jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan salem. Saya menggunakan ikan salem. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan ini saya potong menjadi 3 bagian karena ikannya panjang ya, atau bisa juga dipotong sesuai selera teman-teman ya. Untuk ikan yang digunakan ini bebas ya, bisa menggunakan ikan kembung atau ikan kue juga bisa, atau ikan tongkol juga bisa. Kemudian ini saya marinasi menggunakan garam, lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini nanti kita diamkan dulu ya, kita marinasi kurang lebih 5-10 menit. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya ini ada bawang putih. Ini nanti bumbunya akan saya haluskan. Nah, sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu. Bawang merahnya juga sama ya, dipotong-potong juga. Ini bawang merahnya saya pakai agak banyakan ya dibanding bawang putihnya. Kemudian saya juga menggunakan kemiri. Ini kemirinya boleh disangrai dulu, boleh tidak. Kemudian ada cabai merah besar, ini nanti biar warnanya bisa merah ya, jadi saya gunakan cabai merah besar. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Semuanya dipotong-potong, kemudian masukkan ke dalam blender, tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya. Kemudian haluskan. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan jahe, ini cukup diiris-iris saja. Kemudian juga ada lengkuas, ini sama ya, diiris-iris, boleh digeprek juga ya teman-teman. Kemudian ada 2 batang serai, karena serainya ini ukurannya kecil, jadi saya gunakan 2 batang. Kalau besar boleh menggunakan 1 batang. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk, 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris serong-serong seperti ini, atau boleh juga diiris panjang aja ya, atau kecil-kecil juga boleh. Kemudian ada tomat hijau, ini saya menggunakan 4 buah. Untuk tomatnya ini bisa diiris kecil-kecil ya teman-teman, atau dipotong 4 seperti ini, karena ini tomat yang saya gunakan tomatnya kecil ya. Ini nanti biar rasa kuahnya itu segar, jadi saya menggunakan tomat hijau. Dan saya juga menggunakan tomat yang merah ya. Ini untuk tomat merah saya gunakan 1 saja. Ini sama ya, diiris kecil-kecil aja seperti ini. Dan ini saya tambahkan cabai yang utuh ya. Tadi juga ada cabai yang di blender, sekarang cabai yang utuh ini saya potong menjadi 2 dan ada yang diutuhkan seperti ini. Lanjut, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, kemudian beri tepung terigu agar nanti minyaknya tidak meletup-meletup ya saat menggoreng ikannya. Oke, kita masukkan semua ikannya, ini cukup banyak ya, muat banyak wajannya. Dan goreng ikannya sampai matang, warnanya kecoklatan. Kalau sudah matang bisa kita angkat ikannya. Oke, sekarang kita lanjut menggoreng bumbu yang sudah dihaluskan. Ini masih menggunakan wajan yang sama dan minyaknya dikurangin ya. Tumis bumbunya sampai mengental. Ini sudah mengental, kemudian masukkan bumbu cemplungnya, ada serai, daun jeruk, lengkuas dan juga jahe ya. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, warnanya berubah dan aromanya harum.
Nah, ini sudah matang bumbunya. Kemudian tambahkan air ya teman-teman. Untuk air ini bisa dikira-kira saja atau disesuaikan selera, mau berkuah banyak atau nyemak-nyemak ya. Kemudian saya tambahkan lada bubuk, garam, dan juga kaldu jamur, atau bisa juga diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya, silahkan saja, atau mau ditambahkan gula pasir sedikit juga boleh. Kemudian masukkan tomat, ini tomat hijau, tomat merah, semuanya dimasukkan, kemudian diaduk sampai bumbunya tercampur rata. Ini akan saya koreksi rasa dulu, kurang asin ya teman-teman, saya tambahkan. Nanti teman-teman juga cicipin ya. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita masukkan ikannya. Kita ratakan ya. Setelah ikannya masuk, ini dimasak ya teman-teman sampai bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya. Kemudian bisa tambahkan cabai yang utuh. Ini nanti biar warnanya juga cantik. Kemudian untuk menambah rasa segarnya, ini saya tambahkan air asam jawa ya, dari 1 sendok makan asam, kemudian dilarutkan menggunakan air hangat atau air panas. Kemudian yang terakhir ini bisa ditambahkan irisan daun bawang. Kalau semuanya sudah masuk, ini teman-teman bisa koreksi rasa lagi. Kalau sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Ini saya masukkan ikan-ikannya dulu ya teman-teman, nanti terakhir baru saya siram kuahnya. Kita siram kuahnya, ini kuahnya agak lumayan banyak ya, pokoknya 1 mangkok itu penuh. Oke teman-teman, inilah masakan kita hari ini. Ikan kuah asam pedas sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih. Tambahin kerupuk, makin lahap makannya ya. Dan kuahnya ini benar-benar sangat seger, pedas, dan ada rasa gurih-gurihnya, jadi sangat enak banget. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ayam bagian paha, karena ada stok bagian paha ya di kulkas saya. Ini kurang lebihnya hampir 1 kilo ya teman-teman, karena ini pahanya besar-besar. Sudah saya cuci bersih. Nah, sekarang akan saya sayat seperti ini biar nanti saat digoreng cepat matang ya. Jadi matangnya itu sampai di dalam, jadi dalamnya juga nggak bakalan merah. Jadi ini nanti juga bumbunya bisa meresap ya teman-teman. Kita sayat seperti ini, kita lebarkan tapi jangan sampai putus. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam bagian yang lainnya silahkan ya. Ini kebetulan saja ada stoknya bagian paha ya, jadi saya gunakan saja yang ada di kulkas. Lakukan sampai semua pahanya disayat lebar seperti ini. Oke, kalau sudah disayat semua, kita bisa kasih garam, kemudian juga lada bubuk, ini untuk marinasi ayamnya. Jadi ayamnya itu hanya dibumbuin simpel saja ya, hanya garam dan juga lada bubuk ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saat mencucinya tadi sudah saya kasih perasan air jeruk nipis ya, jadi untuk aroma amisnya itu sudah sangat berkurang sekali ya. Dan ini baliknya juga sama, dibalurin dengan garam dan juga lada, diratakan ya sampai benar-benar rata. Kalau sudah rata, kita bisa diamkan kurang lebih selama 10 menit. Kita bisa masukkan kulkas ya. Oke, sekarang kita siapkan bumbunya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini cukup diiris tipis-tipis. Setelah diiris tipis-tipis, kita bisa rajang kecil-kecil seperti ini, atau bisa digeprek kemudian dicop ya. Atau mau tetap lebar-lebar tipis juga nggak apa-apa, silahkan saja. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 4 siung. Ini sama, saya iris tipis-tipis seperti ini. Oke, selanjutnya kita rajang juga ya. Sisihkan.
Kemudian saya juga menggunakan bawang bombay. Ini saya gunakan setengah saja karena ukurannya cukup besar ya. Kalau lebih suka bawang bombaynya banyak, bisa menggunakan 1 buah. Silahkan saja disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita pisah-pisahkan seperti ini. Dan kita sisihkan dulu. Di sini saya menggunakan cabai merah besar. Sebanyak 3 buah ya. Ini diiris seperti ini, kemudian nanti kita akan rajang kasar saja. Ini nanti biar warnanya merah cantik ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Jumlahnya disesuaikan selera saja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, kasar seperti ini untuk cincangannya. Selanjutnya kita goreng ayamnya. Ini ayam yang sudah dimarinasi selama kurang lebih 10 menit. Boleh juga lebih dari 10 menit ya. Kita goreng sampai matang, warnanya kuning keemasan. Dan ayamnya ini tidak perlu direbus dulu ya teman-teman, langsung kita goreng saja. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, cantik, dan juga sudah tidak ada merah-merahnya, bisa kita angkat ya. Kita angkat dan kita tiriskan. Kalau ayamnya langsung digoreng seperti ini, ayamnya teksturnya akan empuk dan lembut ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut sisa ayamnya, kita goreng juga. Setelah ayamnya kita goreng semua, sekarang siapkan penggorengan. Beri 1,5 sendok makan margarin atau 1 sendok makan saja juga boleh. Kita lelehkan dulu. Selanjutnya masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Tumis bawangnya sampai layu dan juga aromanya harum ya. Kemudian masukkan bawang bombay, cabai yang sudah dirajang. Kita tumis sampai bawang bombay dan juga cabainya ini layu ya teman-teman. Setelah bawang bombay dan juga cabainya layu, kita bisa masukkan saus. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan saus tiram, 4 sendok makan saus cabai, dan 2 sendok makan saus tomat. Untuk saus ini sebenarnya juga selera teman-teman ya, bisa disesuaikan mau banyak saus tomatnya atau saus cabainya. Dan ini saya tambahkan kecap manis ya, secukupnya saja. Kemudian tambahkan air. Untuk air ini juga dikira-kira saja ya teman-teman. Kita masak sampai mendidih. Tambahkan lada bubuk, garam, dan juga kaldu jamur. Tambahkan gula pasir secukupnya dulu ya teman-teman. Nanti kita cek rasa dulu. Kalau kurang bisa kita tambahkan lagi. Oke, sekarang akan saya cek dulu ya teman-teman. Nah, ini masih kurang ya, saya tambahin dulu saus cabenya karena rasa pedasnya masih kurang sedikit. Kemudian saya tambahkan juga gula pasirnya. Setelah rasanya pas dan juga ini sudah mulai agak mengental seperti ini, bisa kita masukkan ayam yang sudah digoreng. Kita masukkan semua. Selanjutnya kita akan balik ya. Masak sampai kuahnya benar-benar mengental. Ini tanpa penambahan tepung maizena, tapi kalau teman-teman nanti di rumah misalnya kebanyakan air, bisa ditambahkan tepung maizena untuk mengentalkan ya. Oke teman-teman, ini sudah matang dan rasanya juga sudah pas.
Ini sausnya juga sudah meresap ya. Kita akan matikan kompornya dan selanjutnya pindah ke piring saji. Oke, sekarang tambahkan sausnya di atasnya. Kental sekali sausnya ya, dan ini rasanya juga sangat enak banget. Sausnya itu ada rasa sedikit pedas, asam, manis, dan juga ada gurihnya ya, jadi seger banget, enak banget. Dan ini juga salah satu menu favorit anak-anak ya teman-teman. Saya masak ini tuh langsung ludes ya, jadi nggak cukup satu potong. Anak-anak tuh kalau makan meskipun ini pahanya sangat besar. Untuk bahannya ini saya menggunakan ikan salem sebanyak 4 ekor, kurang lebihnya 600 gram ya, sudah saya cuci bersih, dan ini saya potong dua karena gede-gede. Teman-teman bisa menggantinya dengan ikan kembung Banjar atau bisa juga menggunakan ikan tongkol atau jenis ikan yang lainnya. Ini saya marinasi menggunakan garam, lada, dan sedikit kunyit bubuk. Dan ini saya tambahkan jahe, ini saya parut aja seperti ini. Ini untuk mengurangi bau amis dan juga nanti saat digoreng juga aromanya sangat harum banget ya. Nah, ini sekarang diaduk-aduk seperti ini sampai semua ikannya kena bumbu. Setelah tercampur rata, kita bisa diamkan dulu kurang lebih 10 menitan ya. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya. 3 siung bawang putih ini diiris tipis-tipis, kemudian diiris lagi atau dicop seperti ini, atau dikeprek juga boleh, kemudian dirajang kasar ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar nanti rasa sambalnya itu lebih enak. Ini bisa dipotong agak gede-gede biar nanti bawangnya berasa ya. Kalau teman-teman mau potong tipis-tipis juga nggak apa-apa. Kemudian ini saya menggunakan 1 batang serai, ini diambil bagian yang mudanya saja ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada daun jeruk, ini saya menggunakan 4 lembar. Nah, ini bagian tulangnya ini kita ambil, kemudian kita iris kecil-kecil ya, tipis-tipis seperti ini. Ini irisan daun jeruk makin tipis makin enak ya. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis juga ya teman-teman. Untuk semua bumbu ini tidak boleh di skip ya, ini semuanya wajib ada. Sekarang kita siapkan penggorengan, beri tepung terigu ya, sedikit saja biar nanti saat menggoreng ikan tidak meletup-meletup. Dan ini ikannya digoreng sampai matang. Sambil menunggu ikannya matang, kita akan menumbuk cabai. Ini untuk bahan sambalnya ya. Saya menggunakan cabai rawit merah. Ini saya pakai cabenya agak banyak ya teman-teman, biar nanti benar-benar pedas nampol. Kemudian ini saya tambahkan cabai merah yang keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Nah, ini cabenya sudah cukup halus. Kita sisihkan, dan ikannya ini juga sudah matang, bisa kita angkat dulu. Kita tiriskan dulu ya teman-teman. Ini nanti minyaknya tidak kita pakai ya. Oke, kita siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja. Ini saya gunakan minyaknya agak banyak biar nanti itu agak berminyak seperti itu ya teman-teman. Ini bawang putihnya saya tumis sampai warnanya agak kuning ya. Kemudian masukkan serai dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis kembali. Ini ditumis sampai aromanya harum. Setelah itu bisa kita masukkan cabai yang sudah ditumbuk tadi. Nah, ini di ulekannya masih ada sisa cabai, saya bersihkan dulu.
Kemudian masukkan bawang merah. Untuk bawang merah ini bisa dimasukkan di awal, bisa dimasukkan di akhir ya, biar terasa masih segar. Kalau teman-teman bawangnya tidak suka terlalu segar, bisa ditumis bersama bawang putih ya. Oke, sekarang kita akan bumbuin. Ini cukup menggunakan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur. Untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang pasti seleranya berbeda. Ada yang suka agak asin, ada yang suka cenderung agak manis ya. Kalau saya lebih suka cenderung agak asin dan gurih ya. Kemudian ini saya tambahkan dengan sedikit air biar sambalnya ini tidak kering. Kemudian kita masak kembali sampai sambalnya itu benar-benar matang. Setelah itu kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk. Ini kita masak sebentar saja setelah ikannya masuk. Kalau rasanya sudah pas dan ini sudah siap untuk diangkat, kita bisa masukkan irisan daun bawang. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah tercampur rata semua seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan bisa kita pindah ke piring saji ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan. Kita tata ikannya seperti ini ya teman-teman, seperti ikan yang masih utuh aja ya, biar cantik penampilannya. Ini tadi kalau diutuhkan kegedean ya, makan satu pasti sisa. Jadi saya potong menjadi dua seperti ini. Kemudian tambahkan bumbunya, bumbu sambalnya ini di atasnya. Seperti ini, sangat menggoda sekali. Warnanya cantik, aromanya harum, sambalnya itu benar-benar sangat enak. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple. Pokoknya sangat cocok banget untuk menu harian, pendamping nasi putih anget ya. Ditambah kulupan udah sangat enak banget. Oke, yang pertama kita akan merebus cabai. Di sini saya menggunakan 3 macam cabai. Ada cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit untuk rasa pedasnya. Apabila teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Ini kita rebus sampai matang. Sambil menunggu cabainya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Di sini saya juga menggunakan udang. Ini udang saya sudah bersihkan ya. Udah saya buang bagian kepalanya, dan ini juga sudah saya cuci bersih. Kemudian untuk kulitnya ini tidak saya buang ya teman-teman, kulitnya saya gunakan. Tapi kalau teman-teman kulitnya mau dibuang juga boleh ya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 papan pete. Ini petenya sudah saya kupas dan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini. Atau mau diutuhkan juga boleh ya, atau mau diiris kecil-kecil juga boleh. Kemudian bahan berikutnya ini saya menggunakan tahu putih. Ini tahu putihnya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Untuk jumlah tahu ini saya menggunakan 7 kotak saja. Ukurannya sedang ya teman-teman. Setelah tahunya dipotong semua, kita akan lanjut untuk menggoreng tahu. Ini sudah saya siapkan wajan dan juga minyak. Minyaknya juga sudah panas. Kita masukkan tahunya, kita goreng sampai kecoklatan dan berkulit seperti ini. Kalau sudah berkulit, warnanya kecoklatan, bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu, sisihkan. Kemudian kita goreng udang. Ini kita goreng udangnya sampai warnanya berubah ya. Sebentar saja untuk menggoreng udangnya, ini nggak perlu lama-lama, nanti kalau lama-lama udangnya keras ya. Oke, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Untuk cabai ini sudah matang ya teman-teman, kita angkat juga dan kita tiriskan dulu.
Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan akan saya potong-potong seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Untuk bawang merah ini jumlahnya lebih banyak dari bawang putih ya. Apalagi ini bawang yang saya gunakan ada yang besar, ada yang kecil, jadi jumlahnya agak banyak. Kita potong juga. Kemudian ada 2 butir kemiri. Ini sudah saya sangrai sebelumnya. Kalau teman-teman tidak sempat menyangrai kemirinya, gunakan kemiri yang masih mentah juga nggak apa-apa. Selanjutnya semua bumbu kita akan haluskan menggunakan blender atau bisa menggunakan ulekan, terserah teman-teman ya, suka menggunakan ulekan atau menggunakan blender. Ini saya tambahkan dengan minyak sedikit saja. Kemudian kita akan lanjut tumis ya. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tumis bumbunya. Kita tumis dengan menggunakan api sedang cenderung kecil biar tidak cepat gosong ya teman-teman, dan minyaknya juga bisa keluar. Oke, sekarang kita bisa masukkan bumbu cemplungnya. Ada 1 batang serai yang sudah dimemarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, ini bisa disobek atau diremet-remet biar aromanya keluar, dan 1 ruas lengkuas. Boleh diiris, boleh digeprek ya. Kemudian tumis kembali bumbunya ini sampai berubah warna, aromanya juga harum. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum banget. Sekarang kita tambahkan dengan air. Ini penambahan airnya sedikit saja ya. Kita aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak. Kita masak menggunakan api sedang. Sekarang kita tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur. Boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Ini sebelum tahu, udang, dan bahan yang lainnya kita masukkan, kita koreksi rasa dulu. Kalau sudah pas, bisa kita masukkan semua bahan, udang, pete, dan juga tahu. Ini pete saya masukkan bersama udang karena saya mau tekstur petenya itu masih crunchy, masih segar ya, masih kers-kers gitu. Tapi kalau mau yang petenya matang, bisa dimasak bersama sambalnya terlebih dahulu. Dan ini sudah matang ya teman-teman, rasanya sudah pas, bumbunya juga sudah menyatu seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sangat menggugah selera. Ini udangnya sangat empuk ya teman-teman, tidak alot karena kita masaknya cuma sebentar ya. Oke teman-teman, sambal goreng tahu udang pete sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih anget. Sangat enak banget dan dijamin teman-teman akan nambah makannya ya. Dan ini juga salah satu menu favorit di keluarga saya, dan semoga bisa menjadi menu favorit di keluarga teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan kaki kambing yang sudah saya rebus. Ini kaki kambing saya potong menjadi beberapa bagian ya. Dan ini saya merebusnya menggunakan presto teman-teman. Saat merebus itu, rebusan pertama kita buang airnya ya, baru rebusan yang kedua atau yang ketiga itu untuk mengempukkan kaki kambingnya, dan dikasih rempah-rempah pastinya biar tidak bau ya. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang putih. Ini akan saya haluskan ya. Ini sebelum dihaluskan kita potong dulu ya bawangnya biar nanti mudah untuk dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah. Penggunaan bawang merah di sini saya lebih banyak menggunakan bawang merahnya dibanding bawang putih, dan ini juga dipotong kecil-kecil. Kemudian ada cabai merah keriting, ini untuk warnanya biar cantik ya, nanti kecoklatan agak merah gitu. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit yang hijau, atau bisa juga menggunakan cabai rawit yang merah ya, disesuaikan selera. Kemudian ada kemiri, ini kemiri sudah saya sangrai terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya, nanti akan saya tuliskan di sana.
Kemudian untuk rempah yang akan dihaluskan ini ada ketumbar, kemudian kapulaga, pala, ini secukupnya saja palanya, dan juga ada jintan. Oke, kita sisihkan dulu. Bumbu selanjutnya ada lada putih yang bubuk ya teman-teman, kemudian kunyit bubuk, bisa diganti kunyit segar, gula merah, kayu manis, dan juga bunga lawang. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan rempah yang lainnya kita haluskan, tambahkan dengan minyak goreng ya untuk membantu menghaluskannya, dan sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bumbu cemplungnya. Di sini saya menggunakan lengkuas sekitar 2 cm. Ini cukup diiris-iris, boleh juga dikeprek. Kemudian 2 cm jahe, ini juga sama saya iris, kalau mau dikeprek juga boleh. Kemudian ada 2 batang serai, ini juga saya geprek-geprek aja seperti ini. Kemudian ada daun salam, biar aromanya lebih mantap lagi. Ini saya tambahkan daun jeruk. Dan di sini saya juga menggunakan asam jawa yang sudah saya larutkan menggunakan air panas. Ini saya gunakan 1 sendok makan, kemudian dilarutkan dengan air panas ya teman-teman, atau air hangat. Oke, sekarang kita akan tumis bumbunya. Ini sudah saya siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Ini kita tumis bumbunya sampai harum berubah warna, dan ini kita tumis menggunakan api kecil ya teman-teman, biar tidak cepat gosong dan minyaknya bisa keluar. Sebelum bumbunya matang, ini saya masukkan dulu lada, kunyit, kayu manis, gula merah, bunga lawang, dan juga bumbu cemplung, serai, lengkuas, jahe, daun jeruk, dan juga daun salam. Kemudian ditumis kembali. Ini masih menggunakan api kecil. Tumis sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna. Aromanya juga harum ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, sudah tidak langu lagi, warnanya juga sudah agak kemerahan seperti ini, bisa kita masukkan kaki kambing yang sudah kita rebus ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata bumbunya. Jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, ini diaduk dulu sampai benar-benar rata, biar aromanya juga lebih harum lagi ya. Oke, sekarang kita tambahkan kecap manis. Ini kurang lebih saya menggunakan 4 sendok makan. Apabila kurang nanti bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita tambahkan air. Ini saya tambahkan 1,5 gelas air. Kalau airnya sudah masuk, kita bisa besarkan apinya. Kita masukkan juga larutan air asam, lalu aduk sampai tercampur rata. Dan biar cepat mendidih dan juga cepat matang ya, ini saya tutup dulu. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita aduk-aduk biar bawahnya tidak kosong. Oke teman-teman, karena ini kuahnya sudah menyusut, sekarang saya akan bumbuin dengan garam dan juga kaldu jamur, atau bisa juga diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya, atau mau garam sama gula aja juga boleh. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Gunakan api ukuran kecil ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan ini saya tambahkan bawang goreng biar rasanya tuh lebih mantap, aromanya makin sedap. Dan ini saya aduk-aduk sebentar. Untuk kuahnya ini benar-benar sudah mengental seperti ini, saya akan matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji atau ke mangkok saji ya. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat menggoda sekali dan bumbunya itu kental banget. Ini sangat enak banget ya untuk pendamping nasi putih anget-anget. Sangat enak banget, dan ini juga bikin boros nasi. Kalau makan sepotong nggak bakalan cukup ya teman-teman.
Dan saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya. Dan kaki kambing kecap pedas sudah siap untuk disajikan. Sekarang saya akan cicipin dulu. Ini benar-benar sangat empuk banget. Diambil pakai garpu gini aja sangat mudah banget ya teman-teman. Bumbunya tuh bener-bener meresap ya, rasanya tuh mantap, ada pedas, gurih, manis, pokoknya klop banget, enak banget ya. Silahkan nanti dicobain resepnya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga sangat mudah untuk didapat ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa apabila teman-teman suka bisa tambahkan like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Dan sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.